Hari-hari terakhir ini kita sedang dihebohkan oleh sebuah berita atau beberapa berita yang akhir-akhir ini sangat mengemuka ya, dari sebuah channel YouTube yang dengan sangat lugas, tegas, jelas memberitakan tentang kasus Subang ini. Dan berita-berita yang disampaikan dari akun YouTube ini itu sangat menjurus, bahkan sudah tidak memakai inisial lagi ya untuk menyebutkan nama-nama pelakunya gitu, nama-nama orangnya gitu. Buat saya pribadi itu sebetulnya bagus ya, jujur istilahnya, jujur kan, nggak tedeng aling-aling, langsung menunjuk ke arah sebuah akun Facebook, di mana di dalam akun Facebook tersebut itu banyak sekali terdapat postingan-postingan yang sangat beracun, seperti sebuah luapan emosi kekesalan, sakit hati, iri dengki, dendam membara, merasa dikucilkan, dilecehkan, merasa dinomorduakan oleh seseorang yang kalau dibaca dari arti dari captionnya itu ternyata sangat makjleb gitu ya. Kayaknya orang tersebut, pemilik akun ini, sedang sangat menyimpan kebencian kepada seseorang. Siapa? Kita tidak pernah tahu siapa yang dia maksud dengan sumpah serapahnya yang sangat-sangat menohok gitu ya. Tapi channel YouTube ini itu berhasil membongkar fakta di balik caption berbahasa Sunda yang sebagian besar kita masyarakat Indonesia nggak tahu artinya. Channel YouTube ini berhasil mengartikan setiap detail caption yang ada di akun Facebook tersebut, yang ternyata setelah kita tahu artinya kita sangat terbelalak, kaget, terkejut. Wow, kok ada ya seorang yang merupakan sumpah serapahnya di dalam media sosial yang dibaca oleh semua orang. Dalam hal ini mungkin khusus untuk warga yang berbahasa Sunda ya. Mereka kan langsung tahu ya arti-arti apa yang tertera, kalimat-kalimat atau kata-kata yang tertera dalam caption Facebook tersebut. Kalau kita mah yang luar daerah, kalau nggak diartikan sama si akun channel YouTube tersebut, kita mana tahu gitu, sabodo amat gitu kan. Tapi begitu kita tahu arti dari setiap kata, kalimat dari caption tersebut, ternyata memang itu seperti menjurus ya, seperti menjurus ke sebuah dendam yang harus dibalaskan kepada seseorang tersebut itu. Dan untuk siapa sebetulnya postingan-postingan tersebut ditujukan, itu kita tidak pernah tahu, walaupun kita memang sempat berpikir negatif bahwa caption tersebut ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Tapi wallahu alam, kenyataannya seperti apa kita nggak berhak juga untuk menuduh ya, karena toh caption tersebut, postingan tersebut tuh terjadi beberapa tahun silam, sebelum kejadian pembunuhan Ibu Tuti dan Amel itu terjadi tahun lalu. Saya sih berharapnya bahwa postingan-postingan tersebut bukan ditujukan kepada dua almarhumah ya. Artinya bahwa dia, si pemosting, memang sedang marah besar, sedang merasa iri dengki, sakit hati, balas dendam kepada seseorang yang sangat menyakiti dia mungkin ya, tapi bukan Ibu Tuti dan Amel. Saya berharapnya seperti itu. Tapi kalau toh ternyata hasilnya adalah benar, bahwa setiap caption dari Facebook ini ditujukan kepada dua almarhumah, ya kita bisa bilang apa gitu kan. Salah sendiri ya. Kenapa di media sosial seterbuka itu marah-marah kepada orang lain dalam tulisan-tulisan yang sangat mengerikan gitu ya. Sekali lagi saya berharap bukan si pemilik akun
Facebook tersebut yang kita cari selama ini. Walaupun pada akhirnya setelah sekian bulan berlalu, kasus Ibu Tuti dan Amel belum terkuak, sampai akhirnya jatuh ke titik ini, pengungkapan akun Facebook ini, itu kan pasti ada, bukan disengaja ya. Pasti emang sudah ada ketentuan dari Tuhan bahwa emang perjalanan kasusnya harus seperti ini gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang berpikiran negatif tentang pemilik akun Facebook tersebut ada hubungannya dengan kematian Ibu Tuti dan Amel. Sekali lagi, saya nggak menuduh, saya hanya merasakan seperti ada hubungan antara caption yang ada di akun Facebook tersebut dengan kejadian pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Dan pada akhirnya, setelah akun Facebook ini viral, si pemilik justru menghapus setiap postingan yang ada di dalam Facebooknya. Itu jadi menambah tanda tanya kan, menambah pikiran negatif para netizen gitu. Akhirnya kita jadi membahas masalah orang ini terus. Ditambah lagi sekarang, sang putra mahkota sering sekali jatuh sakit akhir-akhir ini. Saya menyadari betapa dalamnya tekanan yang timbul dari masalah ini ya. Mungkin dia sangat tertekan, pikiran, sehingga membuat fisiknya lemah. Kalau hati sudah kena tersakiti, itu pasti akan berpengaruh kepada fisik. Akhirnya fisik juga menjadi tidak enak. Akhirnya jatuh sakit. Atau mungkin sakitnya dia karena tidak tahan menanggung beban omongan masyarakat tentang yang terjadi pada kedua orang terdekat yang meninggal secara tidak wajar ini. Itu kita memahami dan ikut merasakan kepedihan tersebut. Tapi di sisi lain juga ada yang berpikiran bahwa jatuh sakitnya berkali-kali sang putra mahkota karena merasa kehilangan kedua orang yang sangat dia cintai. Mungkin pada awal-awal kematian mereka, Ibu Tuti dan Amel, sang putra mahkota tidak begitu merasa. Biasanya kan kita kalau dihadapkan pada suatu masalah yang brek, kita bukan cenderung malah menangis gitu, tapi justru malah pikiran kita seperti melayang gitu. Hati dan pikiran kita seperti melayang. Orang Jawa bilang ngeleas gitu ya pikirannya, nggak menapak bumi gitu. Tapi setelah berlalunya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, barulah terasa rasa kehilangan tersebut. Kehilangan yang sangat dalam itu, ditambah tekanan dari masyarakat yang begitu besar kepada dia dan keluarganya, sehingga jatuhlah sakit. Tapi saya berharap sang putra mahkota harus tegar dan kuat, mau gak mau harus dihadapi. Gak ada kata lain, harus dihadapi. Saya sudah berkali-kali bilang dari kemarin-kemarin, berikanlah klarifikasi apapun itu yang menyangkut tuduhan kepadamu, berikanlah klarifikasi. Kalau emang kamu gak bersalah, katakan gak bersalah, dan belalah habis-habisan orang-orang tercinta yang sudah tidak ada tersebut. Bela, kamu harus berani membela. Karena kamu diem aja, gak pernah speak up, malah justru keterkesannya santai, akhirnya seperti ini, di luar dugaan, akhirnya berbalik menyerang kamu. Jadi alangkah baiknya polisi segera bertindak, mengusut akun Facebook tersebut dan memeriksa pemiliknya, karena beritanya sudah sangat viral dan masyarakat sangat terpengaruh oleh
isi dari berita tersebut. Dengan polisi segera mengusut, pemilik akun Facebook tersebut diharapkan bisa menambah informasi yang selama ini polisi ingin dapatkan tapi terkendala karena saksi-saksi berkata saling bertentangan ya. Barangkali informasi dalam akun Facebook tersebut bisa menjadi kunci, bisa menjadi wawasan tentang siapa sebenarnya dalang dan pelaku di balik kasus ini. Tambahan informasi tersebut saya kira bisa berguna bagi pihak kepolisian ya. Viralnya akun Facebook ini dalam mengcaption postingan-postingannya dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi fitnah bagi yang menuduh, agar tidak menjadi beban juga bagi si pemilik akun tersebut. Jadi bersalah atau tidak bersalah si pemilik akun tersebut, benar atau tidaknya berita yang diposting untuk ditujukan kepada almarhumah Ibu Tuti dan Amel, itu pihak kepolisian yang bisa menilai kebenarannya. Bukan kita hanya menduga-duga. Dan pesan bagi pihak kepolisian, tetaplah semangat dalam menyelesaikan kasus ini. Segerakan, jangan berlarut-larut. Semuanya sudah sangat jelas. Hal-hal yang dulu terpecah-pecah, sepotong-sepotong, sekarang sudah semakin jelas. Maka segerakan saja, gak usah berlama-lama lagi untuk mengungkap siapa dalang dan eksekutor kasus ini.